Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Nur Putri dan 1810002. Di sini saya akan mengerjakan atau membuat tugas referensi, yaitu membuat kutipan dan kutipan tidak langsung atau melakukan parafrase. Di sini saya sudah membuat teks hasil dari file di Mendeley. Nah, kita mengutip sebuah teori. Pada penelitian sebelumnya, Sankey 2018 mengungkapkan peraturan bla 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 dan seterusnya. Nah, ini saya dapat dari jurnalnya. Langsung saja kita klik interpretation, kita klik aja atau apa namanya, ketik nama autornya, teman-teman. Nah, ini udah ada, langsung kita klik. Oke, nah, ada kan teman-teman sebelumnya Sankey 2018 kan, ini pendapatnya Sankey, tapi adanya di saya bacanya di jurnal Dewi Nahdan Widayantara. Kita bisa gabungkan juga nih teman-teman, kan kita dapat dari ya kan Sankey yaitu penulis pertamanya, sedangkan saya membaca di perusahaan kedua atau jurnalnya Dewi. Nah, kita bisa aja sebutin di sini namanya. Sankey, 2018. Nah, kita langsung klik aja. Nah, keep manual edit. Nah, di sini jadi apa namanya, jadi tertulis juga di sini Sankey 2018 dari bisa kita tambah tak dalam Sankey dalam teman ini yang pertama di dalam mengutip teori, mengutip informasi. Nah, ini saya sudah mengutip berdasarkan hasil pencarian berita di hasil wawancara waktu ketua KPK bla bla bla. Nah, tinggal lain lagi ini dapetnya dari mana dengan cara yang kayak tadi ya teman-teman, dan langsung kita klik siapa namanya atau nah ini argumentasi orang ini adalah ucapan dari pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu agenda besar yang diusung Indonesia. Tindak pidana merupakan musuh bersama yang harus dilawan karena tidak hanya merusak kondisi bernegara, tindak pidana korupsi juga kemudian terhambatnya upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan demokratis. Nah, ini adalah Ali Hamzah 2015. Ini saya dapat juga dalam jurnal di Mendeley ya teman-teman. Di sebentar. Nah, ini di jurnalnya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditulis oleh Dilia Maria Merinjani. Nah, kita bisa cantumkan di sini jurnalnya, tinggal kayak tadi klik interpretation, tulis nama
indikatornya di William Maria klik oke kemudian Rinjani 2020 ini kita bisa ganti ya stylenya misalnya karena kita disuruh pakai American Social Association atau McGill. Nah, kita coba dengan style McGill ya, dengan klik style. Lalu, nah, get more style. Klik, nah, Canadian with uniform legal citation. Use style. Nih, McGill ya. Kita use. Kita klik down ya. Nah, berubah jadi kayak gini ya teman-teman. Misalkan kita pakai style make with atau Canadian good. Nah, jadi ada di sininya. Lalu kita membuat titipan langsung dalam dalam peraturan hukum ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal misalkan ke dalam undang-undang nomor 11 tentang IPI di mengatur ancaman pidana kejahatan cyber ini diatur dalam pasal 27 ayat 3. Nah, karena kita mengurangi kesamaan nantinya atau similarity, nah kita langsung aja kita tulis ayat berapa pasalnya aja berapa, lalu kita tulis lampiran 1. Nah, gini aja kita cantumin aja lampiran 1, jadi nanti pas di akhir tinggal kita bikin isi-isinya dalam pasal tersebut di lampiran yang nanti dilampirkan. Nah, tugas kedua yaitu melakukan parafrase dalam 2 level ya teman-teman. Level yang pertama itu dengan hanya merubah struktur kalimat dan perubahan diksinya saja. Nah, saya dapat ini keseluruhan isi dari undang-undang dapat dibatalkan apabila MK merasa bahwa yang bertentangan adalah pasal utama yang menyangkut keseluruhan dari undang-undang pendapat kesejahteraan 2011. Nah, kita parafrase level 1 ya teman-teman. Yaitu dengan hanya mengubah struktur kalimat atau perubahan diksi saja yang sudah saya buat. Menurut Sihaan, apabila Mahkamah Konstitusi merasa bahwa pasal utama yang menyangkut keseluruhan dalam undang-undang bertentangan dapat dibatalkan keseluruhan isinya dari undang-undang tersebut. Jadi kita hanya merubah kata-kata atau struktur kalimat misalkan dibolak-balik seperti ini menurut Sihaan. Di sini kan langsung di sini ada Sihaan, kita berubah aja langsung ini kan pendapatnya Sihaan. Maka kita langsung ubah aja strukturnya. Kedua yaitu menuliskan dengan kata atau perubahan total kata-kata sendiri dengan makna yang sama. Nah, ini masih sama kalimatnya. Keseluruhan isi dari undang-undang dapat dibatalkan MK. Apabila MK merasa bahwa yang bertentangan adalah pasal utama yang menyangkut keseluruhan dari undang-undang. Parafrase level kedua dengan mengubah kata-kata
kata tetapi maknanya tetap sama ya teman-teman. Seperti yang sudah saya buat, yaitu Mahkamah Konstitusi bisa saja membatalkan undang-undang jika dalam pasal utama bertentangan, maka keseluruhan isi juga dapat dibatalkan. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi kita ubah semua kata-katanya, ubah total kalimat dengan kata-kata kita sendiri, tapi maknanya sama dengan isi kalimat yang kita parafrase ya. Jadi yang sama itu maknanya. Sekian pesan dari tugas PPKI saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.